ke NPPN dulu ya. NPPN itu norma penghitungan penghasilan neto. Lanjut, Mas. Nah, yang boleh menggunakan NPPN ini adalah bunyi pasal 14 ya, teman-teman. Pasal 14 Undang-Undang PPH. Jadi, WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, itu boleh menghitung penghasilan netonya menggunakan norma. Penghitungan penghasilan neto, atau biasanya kita bilang norma doang, pakai norma gitu. Tapi ada syaratnya, harus memberitahukan kepada DJP maksimal 3 bulan pertama, dalam 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi misalnya saya usaha atau saya pekerjaan bebas gitu, kemudian karena omset saya masih belum nyampe 4,8, nah maksimal pada bulan Maret itu saya harus memberitahukan kepada DJP bahwa pada tahun ini, tahun 2020, saya akan pakai norma gitu. Intinya gitu ya teman-teman. Lanjut dulu Mas Rama. Nah, besarnya norma ini, norma itu dikelompokkan menurut wilayah menjadi 3. Nah, jadi ada nanti, tadi saya sudah share PR 17 tahun 2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto. Di lampirannya itu teman-teman bisa lihat ada tabel. Nanti tabel ya di sebelah kirinya adalah uraian ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada 3 tabel, 3 kolom. Nah, 3 kolom itu adalah ini. Jadi 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, Manado, Surabaya, Makassar, dan Pontianak. Nah, 10 ibu kota provinsi ini, dia tarifnya berbeda dengan ibu kota provinsi yang lain. Itu bisa berbeda, bisa sama ya. Jadi kadang ada yang sama, ada yang beda. Nah, selain itu, selain ibu kota provinsi, maka pakai norma untuk daerah lain. Mas Rama boleh dibuka lampiran per 17-nya. Di lampiran ini teman-teman bisa lihat uraian KLU. KLU itu adalah klasifikasi lapangan usaha. Jadi KLU ini yang bikin adalah DJP sebenarnya, Dijen Pajak, tetapi ngambilnya dari BPS, Badan Pusat Statistik ya. Jadi klasifikasi lapangan usaha yang ada di aturan ini itu sebenarnya mengikuti klasifikasi lapangan usaha menurut BPS ya teman-teman. Nah, hanya saja ini aturan ini belum dirubah lagi, padahal waktu saya di DJP tahun 2017 itu udah mau ganti ini nih, ganti aturan tentang clue ini, menyesuaikan dengan BPS, karena di BPS itu ada perubahan klasifikasi lapangan usaha. Nah, dari 2017 sekarang 2020 ya, belum ada aturan yang baru lagi nih. Atau mungkin saya nggak tahu ya, belum update saya. Nah, tapi intinya saya pengen kasih tahu teman-teman bahwasanya di dalam lampiran per 17 ini itu ada 3 macam norma ya. Nah, itu angka itu adalah persentase teman-teman. Jadi misalnya kayak yang nomor 1 ini pertanian tanaman jagung ya. Itu normanya 15%. Kebetulan sama memang untuk semua daerah ya. Mau dia di Jakarta, mau dia di Tasikmalaya, mau dia di Papua, itu normanya sama 15%. Nah, ini nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Jadi hati-hati nanti karena ketika menghitung norma itu, kita harus lihat di daftar ini, dia masuknya kota mana, apakah dia termasuk 10 ibu kota provinsi, atau dia tidak termasuk, berarti pakai kolom yang tengah. Kalau bukan ibu kota provinsi, misalnya kayak Tangerang Selatan gitu ya, itu kan bukan ibu kota provinsi, berarti dia pakai yang paling kanan ini. Meskipun sebenarnya dia dekat sama Jakarta kan, ya kan, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang gitu ya, atau Serpong gitu ya, sebenarnya kan sama kayak Jakarta, cuman kalau pakai tabel clue ini dia pakai persentase yang paling kanan gitu ya. Nah, ini contohnya yang beda semua nih ya. Jadi kalau di Jakarta, kalau ada pertanian tanaman hortikultura sayuran daun, ini di Jakarta dia 11,5. Kalau misalnya dia di
di mana ya, misalnya Jogja, tadi nggak ada Jogja ya. Nah, ibu kota provinsi tapi tidak termasuk yang 10. Nah, berarti dia pakai yang tengah, Jogja misalnya. Atau Padang misalnya gitu, dia pakai yang 11%. Nah, kalau dia di Tangerang Selatan misalnya, berarti dia pakai yang 10%. Gitu ya. Paham ya teman-teman cara make atau cara baca, cara melihat normanya berapa si orang ini gitu. Oke, kita balik lagi ke slide-nya Mas Rama. Baik, Bu. Nah, ini ya. Lanjut ke slide berikutnya. Oh iya, kalau di soal ujian nanti teman-teman nggak akan disuruh ngeliatin per 17 ya. Biasanya akan dikasih tahu. Jadi misalnya kayak tapi dikasih tahunya kadang tricky juga nih. Kadang ada dosen yang apa namanya, yang serius gitu kalau bikin soal ya. Jadi kayak misalnya nanti setelah di atas, nanti di bawah dia kasih daftar norma gitu. Jadi norma dokter misalnya, kemudian dia kasih tiga-tiganya gitu ya. Jadi kadang ada dosen yang gitu, ada dosen yang langsung ngasih tahu, misalnya dokter di Jakarta norma dalam kurung NPPN 50% misalnya gitu. Nah, kadang ada yang langsung ngasih tahu. Kadang ada dosen yang ngasih soal itu, dia kasih tabel di paling bawah dan dia kasih tiga-tiganya gitu ya, 3 kolom yang tadi. Nah, tinggal teman-teman harus jeli nih milihnya di persentase yang mana yang harus dipakai gitu. Nah, cara menghitung norma ini adalah dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayah yang tadi, ya. Jadi kalau misalnya saya dokter, sebentar ya. Nah, jadi misalnya saya dokter, kemudian saya buka praktek satu di Jakarta, satu di Tangerang, misalnya gitu. Nah, maka Jakarta sama Tangerang kan beda tuh normanya ya. Kalau dokter sama, jangan dokter deh. Apa ya misalnya, tadilah tanaman hortikultura misalnya gitu ya. Jadi saya saya petani, saya punya tempat, punya lahan di Jakarta ada, di Tangerang ada. Nah, itu kan tadi beda ya ininya, persentasenya. Nah, jadi untuk setiap tempat usaha itu ngitungnya sendiri-sendiri. Ya, teman-teman. Jadi misalnya yang di Jakarta omset saya setahun berapa, misalnya 100 juta, berarti dikali 11,5 tadi, ya kan? Nah, sedangkan untuk yang di Tangerang, omset saya misalnya 200 juta, berarti cuma dikali 10%. Nah, norma itu, hati-hati ya, norma itu bukan tarif pajak ya, teman-teman. Namanya norma penghitungan penghasilan neto. Jadi itu adalah norma ini digunakan untuk menghitung penghasilan neto, teman-teman. Ya. Ingat, kalau kemarin karyawan, cara ngitung penghasilan netonya dikurangin sama biaya jabatan tadi ya. Jadi bruto kurang biaya jabatan dapat neto. Ya. Kemudian, tapi kalau yang pekerjaan bebas misalnya atau usaha ini, kalau dia usaha atau pekerjaan bebas dan dia pakai NPPN, pakai norma, maka brutonya dikali dengan persentase yang tadi, yang sudah kita pilih tadi, antara 3 kolom itu, bruto dikali persentase tadi, itu adalah penghasilan netonya. Gitu, paham ya? Jadi, nanti berapa omsetnya, kita kalikan dengan persentase, itu adalah penghasilan neto. Jadi kita masih di atas nih, ya, belum nyampe bawah, masih penghasilan neto. Harus kita kurangkan dulu sama PTKP, kemudian dapat penghasilan kena pajak, kita kali tarif, baru dapat PPh terutang. Gitu ya. Jadi NPPN ini adalah
untuk menghitung penghasilan neto. Beda sama kalau pakai pembukuan ya teman-teman. Jadi kalau pembukuan itu kan berapa brutonya, kan dikurangi sama biaya-biaya ya. Biaya-biaya ini kan kalau pembukuannya bagus ya gampang nyari biayanya. Tapi kenapa ada norma ini? Itu untuk simplifikasi supaya menyederhanakan. Karena kan kalau misalnya pengusaha atau pekerjaan bebas itu dia penghasilannya pembukuannya kurang baik, itu belum bisa meng-hire konsultan meng-hire petugas meng-hire akuntan gitu, karena kan masih namanya juga UMKM ya, masih di bawah masih mikro dan kecil gitu, belum mampu bayar akuntan, sehingga pencatatannya kan masih acak-acakan tuh misalnya, tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan gitu ya. Nah, maka DJP memberikan solusi nih gitu untuk hal itu. Jadi persentase yang tadi teman-teman itu dianggap sebagai penghasilan netonya. Artinya misalnya tadi pertanian hortikultura tadi ya, kita ambil sampelnya itu. Kalau di Tangerang Selatan tadi normanya 10%. Nah 10% itulah yang dianggap penghasilan neto, artinya keuntungan. Artinya yang 90%-nya itulah biayanya dia. Gitu. Jadi DJP mengakui dari kalau misalnya omsetnya 100 juta, maka untungnya itu cuma 10% doang. 90%-nya itu adalah biaya. Jadi si WP-nya ini nggak perlu ngitung lagi berapa biaya gaji karyawan, berapa biaya ini gitu. Hanya saja kalau misalnya WP-nya rugi, DJP nggak mau tahu gitu ya. Jadi memang ada ini istilahnya tuh ada ininya lah barternya gitu. Jadi di satu sisi dia simpel, jadi cuman berapa bruto langsung kali norma, dapatlah netonya gitu ya. Tapi kadang kan kalau dalam usaha itu kan ada rugi juga. Nah NPPN ini tidak mengakui rugi ya, karena dasarnya tadi dari penghasilan neto gitu ya teman-teman. Nah kemudian cara penghitungan yang nomor 2 ini, misalnya ada usaha, ada pekerjaan bebas, maka kita harus jumlahkan gitu ya. Tadi misalnya saya punya tanaman hortikultura di Jakarta Selatan ada, di Tangerang juga ada gitu. Nah, itu saya jumlahkan. Misalnya saya juga jadi agen asuransi misalnya gitu. Jadi selain usaha tadi tanaman, saya juga agen asuransi prudensial misalnya. Berarti ada usaha, ada pekerjaan bebas gitu ya. Nah, itu nanti akan saya jumlahkan gitu. Untuk setiap usaha dan setiap pekerjaan bebas itu. Setelah dijumlahkan dari seluruh penghasilan saya, barulah kemudian itu menjadi penghasilan neto keseluruhan. Baru nanti dikurangi PTKP.